warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina Rasulillah ajma'in. Sallallahu alaihi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala Al-Qur'an Karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qur'an para ulama, para asatidz dan asatidzah, sesepuh, bini sepuh dan tokoh masyarakat, terlebih khusus yang kami hormati Ketua DKM Musyawarah Kedua Ustaz Rasul serta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 26 Bapak Yoga, yang kami hormati pengurus RW 14 Bapak Sugi dan Bapak Jibari, Ustaz Kusno, yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini alhamdulillah tadi kita telah menyelesaikan puasa kita yang ke-16 dan insya Allah malam hari ini kita masuk ke malam 17. Alhamdulillah. Salawat dan salam kami ucapkan dan saya minta kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mendapatkan syafaatul husna di hari kiamat nanti dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tak banyak yang akan kami sampaikan karena malam hari ini merupakan malam istimewa. Kenapa? Ada apa malam ini Ibu sekalian? Ayo, kenapa ayo? Malam Nuzulul Qur'an, yaitu malam diturunkannya kitab suci Al-Qur'an pada hari ke-17 bulan Ramadan. Ya, nazala yunazzilu tanzila. Aku turunkan secara berangsur-angsur Al-Quran. Ya, ada dua fase Al-Quran yang diturunkan. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tempat di mana kalau kita sekarang di bank data. Ya, ada dua fase. Pertama, Allah menurunkan di Lauhul Mahfuz terlebih dahulu. Ya, lalu fase yang kedua Allah turunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah. Ya, tahan dulu dan diturunkan ke dunia melalui malaikat Jibril pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam sebagai agama samawi, ya, dan kita sebagai orang Muslim wajib hukumnya percaya kepada Al-Quran. Bapak tanya ada berapa rukun Islam? Ayo, rukun Islam ada perkara. Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Rukun 5 ada berapa? Wah, ayo, rukun 5 ada berapa? Ada 6. Percaya yang pertama iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Ya, iman kepada kitab-kitab itu bukan yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena sudah ada di Lauhul Mahfuznya. Yang keempat baru iman dan percaya kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima iman kepada hari kiamat dan yang keenam iman kepada
Kitab Zabur diberikan kepada Nabi siapa? Siapa yang tahu? Ayo kitab Zabur. Yang tahu kasih hadiah dari Malikus. Ayo kitab Zabur diberikan kepada Nabi siapa? Ayo anak-anak tua, anak yatim. Ayo kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi siapa? Anda tahu anak-anak tua siapa? Anda? Ya. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan lain-lain itu. Ya. Kalau kita tolak Nabi Musa, katanya Nabi Isa Nabi Al-Quran kepada Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu harus percaya. Ya, kitab-kitab itu diturunkan Allah. Pertama berupa suhu, lembaran-lembaran. Ya, kepada Nabi Daud kitab Zabur, kepada Nabi Musa kitab Taurat, kepada Nabi Isa kitab Injil, dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab-kitab jauh itu setelah masa Nabi Daud, masa Nabi Musa selesai, masa Nabi Isa selesai, dirangkum dalam kitab suci Al-Quran. Ada berapa ayat kitab suci Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu kitab suci Al-Quran? Ada 6.666 ayat. Ada berapa surah? 114. Ada berapa juz? 30 juz. Ini merupakan proses selama 23 tahun Al-Quran diturunkan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, hudan petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya pada Rasulullah itu Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia siapa? Kita. Ya, bukan hudan lil aslam, bukan kepada umat Islam, bukan. Hudan linnas. Berarti Islam itu dari zaman azali sudah ada. Ya, hanya hidayah ya. Petunjuk hidayah itu petunjuk dari Allah. Allah jaga itu Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan Bapak yang nanti bilang sudah Al-Quran. Dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Silakan Allah kasih itu Allah kasih. Apalagi minta Allah kasih. Tapi Allah tidak kasih pada semua manusia. Ya. Itulah rahmat dan ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitan dengan nuzul Al-Quran, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhalwat di Gua Hira. Di mana? Di Gua Hira datanglah malaikat Jibril. Muhammad, Iqra. Muhammad Iqra 3 kali. Muhammad Iqra. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Kemudian perlulah Muhammad. Banyak Jibril besar, tinggi gede. Pakaian saya dari sebelah timur. Ya, lalu turunlah Quran surat pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi ma'lam ya'lam. Tuh. Di situ kita sudah belajar membaca, baca. Suruh belajar. Maka Bapak berusaha kepada anak sekarang ini ya, belajar. Walaupun di antara kita sudah orang ditinggal orang ya, insya Allah ada hikmahnya. Ya, kalau kita dan Bapak yang kita dari pangkalan ini pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian hanya meneruskan kepulauan Islam. Tuh, ya. Kemudian setelah menerima wahyu Nabi Muhammad SAW,
pulang ke rumah, ya Khadijah, jami'un ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah, gemeteran nanti. Kalau ketika masih itu kawan ya, takut. Kenapa? Pertama kali ketemu malaikat Jibril, jami'un ya Khadijah, jami'un ya Khadijah, ya, selimuti aku ya Khadijah. Kenapa? Ya Rasulullah, ya, aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ya, setelah berselimut, Nabi Rasulullah SAW itu, ya, kemudian turun ayat yang kedua. Ya, ayyuhal dasir, kum'amir, wa'alika ma'afir, wa ziyadat al-hataf, wahai orang muslim, bangun. Ya, bersegera kamu wa ziyadat al-hataf, ya, bebersih. Walau dikatakan dan agungkanlah nama-nama Tuhan, dalam Rasulullah SAW sudah biasa. Ya, setelah 23 tahun organisasi ini, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Ya, atau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah itu peradabannya, suratnya, ayatnya pendek-pendek. Kenapa? Waktu di Mekah, Rasulullah menanamkan akidah. Ya, menanamkan akidah. Setelah hijrah ke Madinah, lalu ekonomi, sosial, politik, budaya selama 23 tahun. Itulah sampai sekarang Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Melalui para hafiz dan hafizah. Allah jaga itu. Ya, sekarang ada hafiz di ya saya ya. Itu Allah jaga. Anak-anak ya Allah usia ini sudah hafal juz 30. Allah Akbar. Ya. Kita mungkin bukan undang-undang saja begitu hafal ya. Ya. Ya, kita sudah hafal Al-Quran, surat Yasin, Al-Muqtabaroh, Al-Waqi'ah, ya. Semua. Itulah sikap Allah jaga. Kita harus hijrah 30. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku akan menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Itu harus percaya itu. Ya. Dan sampai saat ini, sampai hari kiamat nanti, Allah jaga Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu. Allah jaga. Kemudian kita suci Al-Quran. Makanya kalau membawa Al-Quran seperti ini, ya, jangan membawa seperti buku. Mana ada? Ya, diambilnya dengan bersih, ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan rapi, membacanya menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu, dicium wudu, ya, Al-Quran. Ya. Betapa mulianya Al-Quran nanti di kuburan nanti setelah sholat, dihisab sholat itu pasti ada nih imam kita mantra buka wama kita buka wama imam buka wama ikhwat buka, bukan untuk kita yang menjawab, anggota tubuh kita yang menjawab. Makanya mari kita sama-sama agungkan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Ya, jangan sampai kita sebagai umat muslim tidak bisa membaca dan mencintai Al-Quran. Jadi ada berbahagia. Jadi malam hari ini merupakan malam peringatan Nuzulul Quran di mana-mana. Ya, di Masjid Istiqlal itu masih ada program khataman Al-Quran. Kementerian Agama mengatakan seluruh guru-gurunya, para penduduk agamanya dari surat sampai daerah untuk membaca Al-Quran. Ya. Siapa lagi yang akan mengabadikan Al-Quran dan membumikan Al-Quran kalau bukan kita? Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
itulah kita membaca dalam Al-Quran dibaca di mana pun enak, Al-Fatihah dibaca di mana pun enak, kecuali di toilet nggak boleh, ya, di gedung bioskop nggak boleh. Ya. Membaca Al-Quran itu seperti obat, syifa, ya, petunjuk, budan, pembeda, furqan, ya, itulah Al-Quran. Dan mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Apa malam Lailatul Qadar itu? Malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Subhanallah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Semoga Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau dibagi tahun, jadi kurang lebih 83, antara 83 sampai 84 tahun. Dan kalau Nabi Muhammad yang umur 83 sampai 84 tahun, ya ada tapi Allah ya, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan Lailatul Qadar, masuk nanti ke bulan Syawal, golongan muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa, dan nanti jalankan perintah Allah dan tinggalkan segala larangan-larangan. Saya rasa sedikit saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah tentunya karena diri saya sendiri. Itu adalah Islam Allah.